Selamat malam kawan-kawan, selamat datang di channel kami yaitu Mata Batin. Kali ini teman-teman menonton video pertama kami. Mudah-mudahan teman-teman suka. Teman-teman kami minta tolong dukungannya dengan cara subscribe, like, dan komen serta bagikan channel ini ke teman-teman yang lain supaya kita nanti juga tambah semangat berkarya dan bisa menghasilkan video-video selanjutnya gitu ya. Sekali. Jadi konten ini nanti ini ada banyak ya, ada banyak benar konten horor, ada konten komedi, ada konten inspirasi dan sebagainya. Jadi insya Allah kami bisa menghibur teman-teman ini. Apalagi sekarang pada masa pandemi ya. Pandemi benar banget. Lagi stres, lagi banyak pikiran, tapi insya Allah kita akan terus menghibur teman-teman yang ada di sana. Semoga konten-konten yang kita buat nantinya bakal bisa menghibur ya. Ya. Benar-benar. Nah, kali ini di konten pertama kami kita ingin bercerita tentang perjalanan hidup hidup salah satu teman kita yang notabene-nya merantau dari Pagar Alam ke Bengkulu. Mungkin sebagian teman-teman yang dekat dengan kita pun sudah tahu ya siapa. Inilah Ivaldi Akbar. Oke, selamat malam. Selamat malam lagi ya, Saudara Adit. Ya, Ivaldi Akbar. Merantau dari Pagar Alam ke Bengkulu. Sebenarnya saya ingin tanya, yang pertama kali ingin saya tanyakan, kenapa harus Bengkulu? Gitu ya. Oke, kenapa harus Bengkulu? Karena Bengkulu yang paling dekat kali ya. Dekat ya. Sebenarnya di Palembang lebih dekat juga sebenarnya. Kenapa? Palembang juga lumayan dekat ke Pagar Alam. Apa yang membuat hati ini berbisik ke Bengkulu gitu? Karena kan dulunya juga pernah di Bengkulu kan, pernah tinggal di Bengkulu. Pernah tinggal di Bengkulu. Gue juga SMP-nya di Bengkulu. Lalu SMA pindah ke Pagar Alam, balik lagi ke asal ya. Gitu. Karena kayak udah kenal lingkungannya aja gitu. Lalu ambil universitas Bengkulu. Semester nggak usah diceritain ya guys ya. Oke. Bercerita tentang anak rantau ya. Rantau ini tentu ada hal-hal yang sulit ya, butuh penyesuaian. Benar. Yang lebih besar lagi daripada teman-teman yang lain. Ya benar. Mungkin kita mulai dari ketika Ivaldi di Pagar Alam ya. Oke, boleh. SMA dulu ada nggak satu peristiwa yang Ivaldi aktif di organisasi, aktif di dalam kegiatan sekolah gitu, Pak? Lumayan aktif ya dulu waktu SMA. Lumayan aktif. Dulu juga pernah kayak ikut pertukaran pelajar gitu. Pelajar kemana? Ke Gorontalo waktu itu. Sulawesi ya. Sulawesi. Gorontalo ya. Pertukaran pelajar. Itu tahun berapa itu? Tahun berapa ya? Kayak 2016 mungkin, 2016 ya. 2016 ya. Itu kelas 1, kelas 2 ya. Kelas 1, kelas 2. Mantap. Saya nggak pernah pertukaran pelajar. Kali sudah ke Gorontalo ya. Tapi Adit udah banyak penghargaannya. Kan lu juga jadi duta bahasa. Enggak. Ya, jadi pernah ikut pertukaran pelajar ya selama SMA. Terus kalau di sekolah sendiri nih, ada nggak ikut organisasi gitu? Apa? Oh ya, dulu waktu SMA sempat jadi ketua Rohis dulu. Sempat jadi ketua Rohis. Kayak nggak mungkin ya. Ya kalau SMA dulu ya mungkin aja ya. Kita nggak tahu ya, mungkin teman-teman Valdi yang nonton ini nanti. Enggak, sebenarnya juga Rohis ya. Dulu juga sebenarnya nggak nyangka jadi ketua Rohis. Nggak nyangka ya. Soalnya sebenarnya apa ya? Lu juga tahu sendiri. Gue juga orangnya nggak kayak yang agamis banget gitu. Biasa-biasa aja gitu kan. Termasuk yang agak nakal juga gitu kan. Nakal dalam artian nggak yang macam-macam kayak. Sebenarnya gue dulu juga waktu masih jadi ketua Rohis kan juga kayak pacaran segala macam. Di Rohis masih pacaran gitu ya. Pacaran tapi akhirnya enggak juga. Soalnya ceritanya unik soalnya. Nah, jadi kan dulu ada ini. Gue kan ikut Rohis dulu. Ikut Rohis juga karena diajak orang kayak gue. Oke, gue enggak ada organisasi, ya udah ikut Rohis aja gitu kan. Ikut Rohis. Nah, pembina Rohis kita, Bunda Mugi. Itu baik banget sama gue. Jadi kayak kalau di sekolah itu ada masalah apa, ada kayak misalnya
pembayaran itu Bunda Mugi sering banget ngebayarin gua. Kayak uang buku, uang apa? Dibayarin semua. Dibayarin sama Bunda Mugi. Jadi kayak deket banget kan jadi akhirnya kan sama-sama Bunda Mugi. Karena Bunda juga baik banget. Nah, pas naik kelas 2 kan kita biasanya jadi ketua organisasi kalau udah kelas 2 ya. Iya. Ya pas naik kelas 2 itu Bunda Mugi minta langsung ke gue buat jadi ketua rohis. Padahal posisinya ditunjuk langsung nih ditunjuk sama langsung. Ginanya. Padahal posisinya waktu itu gue masih pacaran, sedang berpacaran statusnya. Bunda Mugi tahu itu? Tahu, dan gue juga bilang gitu. Gue bilang kan kayaknya gue nggak bisa jadi ketua rohis Bunda, soalnya kan Bunda tahu juga gue pacaran segala macem. Kayak ya pasti jadi aib dong. Iya. Ya dong, ketua rohis pacaran. Jadi aib dong. Tapi Bunda Mugi bilang nggak apa-apa. Nanti semua ada prosesnya. Jadi ya udah. Mau tidak mau ya. Karena Bunda Mugi yang maksa dan karena gue respect banget sama Bunda Mugi karena beliau udah baik banget sama gue. Kan gue nggak bisa nolak. Jadi akhirnya gue terima jadi ketua rohis. Dan gue tetap pacaran. Wah. Lu mau mencontohkan anggota-anggota. Enggak. Iya. Jadi apa ya, gue dulu juga udah tanya dong ke pembina gue. Jadi ada pembina cowok namanya Pak Uje. Pak Uje, gue nanya nih sama Pak Uje. Gue bilang gini kan, kalau di rohis itu ya kayak anak-anak SMA atau orang-orang yang baru hijrah, itu kan fokus utamanya itu sebenarnya kayak bukan kayak lu kalau nyorotin sholat itu nggak terlalu deh. Lebih nyorotin bukan ke ibadah tapi lebih nyorotin lu ke kayak pacaran. Oke, jadi pacaran itu jadi masalah besar gitu. Kayak apa gitu ya? Kayak apa aja gitu kan. Kayak udah setara sama musyrik lah dosanya. Oh iya benar sih Bener dong. Orang dulu sering hijrah, tapi yang mulu dibahas pacaran. Maksud gue lu hijrah karena lu memang bener-bener pengen hijrah atau karena lu nggak laku gitu kan. Iya, tapi benar kan? Iya sih. Tapi harus pacaran ya yang selalu ya. Yang jadi fokusnya gitu kan. Maksudnya kayak banyak hal lain gitu yang bisa kita perbaiki sama-sama gitu kan, perbaiki bareng-bareng. Tapi oke lah. Jadi gue tanya sama pembina gue bilang, "Pak, hukum pacaran gimana?" Gue tanya gitu. Malah ditanya balik. Menurut lu gimana? Gimana? Jadi kayak ya gue mikirnya kan gue dulu mikirnya pacaran tuh kayak cuma status aja gitu. Yang jadi masalah itu kayak lu kalau pacaran itu ngapain? Bener. Gitu kan. Kayak lu kalau pacaran yang lu lakuin itu hal-hal negatif. Jangankan yang pacaran, lu temenan aja. Kalau lu juga melakukan perbuatan itu kan ya sama aja dong. Mendekati zina juga. Enggak perlu nunggu pacaran dong. Tapi kayak kalau lu pacaran bisa kayak hal-hal yang positif lah gitu ya. Kan, atau sama-sama belajar segala macam. Juang gitu kan. Nah, itu dulu ya. Dulu. Jadi gue bilang gitu. Pak Uje enggak langsung bilang kayak lu salah atau pacaran haram, enggak. Tapi Pak Uje ya udah kalau menurut lu gitu. Tapi Pak Uje bilang tetap lu harus cari kebenaran itu seumur hidup. Seumur hidup lu harus tetap belajar. Lu harus tetap cari kebenaran lu sendiri gitu. Kalau menurut lu sekarang kebenaran lu kayak gitu, ya udah. Dia bilang, jalanin aja. Apa yang lu anggap benar. Tapi lu tetap harus belajar dan lu tetap harus buka hati lu katanya buat sebuah kebenaran. Jadi ya udah, gue tetap pacaran. Walaupun sambil belajar, sambil mencari benar. Walaupun pada akhirnya juga gue kan akhirnya milih buat enggak pacaran. Kayak film ini ya, Para Pencari Tuhan. Benar. Tapi jilid 9 ya. Benar. Benar ya, kayak gitulah. Dengan alasan-alasan yang jelas, gue pikir untuk pacaran sendiri memang lebih baik nggak pacaran. Menurut lu lebih baik nggak pacaran ya, lebih baik. Kan kalau kayak ustadz ulama-ulama banyak bilang pacaran haram kan. Gue nggak berani menyalahkan mereka dong. Gue siapa bisa. Tapi menurut gue kayak pacaran tetap cuma status aja.
Iya, Gitu. benar, benar, Tergantung, benar. tetap tergantung apa yang lu lakuin. Kayak kalau orang-orang apa ya? Ya tergantung yang lu lakuin. Iya. Tapi tetap gue pada akhirnya memutuskan buat nggak pacaran, karena memang lebih baik nggak pacaran. Ya benar Mudaratnya dibilangnya. lebih banyak ya. Bener, mudaratnya lebih banyak. Kayak Iya, iya. kayak lu berdiri depan pintu kalau pacaran. Kalau dibuka udah langsung masuk zina, gitu. Paham nggak? Ya, Jadi kalau lu pacaran itu kayak lu lagi di depan pintu, bener-bener depan pintu, gitu. Sedekat itu lu sama zina gitu. Iya, benar sih, memang benar. Ya, benar. Makanya Ya. akhirnya gue mutusin Untuk nggak nggak pacaran pacaran. Ya. sampai Jadi, sekarang. Gini ya, ketika lu jadi ketua Rohis ya, Mhm. ada nggak? Tentu Rohis itu kan kalau kita orang-orang awam ya seperti Ya. gua gitu kan, lebih ke unsur-unsur agama ya, lebih kuat Benar, ya, agama benar. itu lebih kuat lah ya, Agama aki-aki lebih kuat. lah ya. Lu jadi aki-aki setahun ya. Nah, Benar. ada nggak pengalaman-pengalaman spiritual atau pengalaman-pengalaman yang menurut lu lah berkesan yang nggak akan pernah lu lupain gitu? Banyak. Apa nih? Banyak, Apa banyak nih? banget. Ceritain dong salah satu. Apa ya? Kayak tentunya kan kita kayak spiritual kita berubah dong selama jadi turis. Tapi kalau mau dibilang sebenarnya kita tuh dulu waktu Rohis pernah belajar ruqyah. Nah, selama masa belajar ruqyah itu baru spiritual gue berubah drastis. Semenjak belajar ruqyah. Bener. Semenjak belajar ruqyah. Ini apa tuh yang apa yang dipelajarin saat ruqyah tuh? Apa ya? Sebenarnya pelajarannya bukan pas di ruqyahnya, tapi pas perjalanannya itu. Prosesnya ya. Kalau kita ruqyah, kita cuman kayak dikasih zikir, disuruh amalin waktu belajar Dikasih ruqyah. zikir. Tapi pas ngamalinya itu banyak banget pengalaman-pengalaman yang nggak bisa dilupain dan banyak banget pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil. Gitu. Ya, gitu aja. Jadi lu belajar ruqyah nih, ruqyah. Sulit nggak belajar ruqyah? Sulit. ya? Termasuk sulit ya? Termasuk sulit. Sulit ya? Termasuk sulit. Termasuk, Sulitnya nggak semua orang gitu ya bisa belajar ruqyah. bener. Sebenarnya tugasnya nggak sulit, cuman yang sulit istiqomahnya. Bener. Istiqomahnya. Kita tuh sulit banget buat istiqomah apapun itu kadang. Benar, apapun itu Bener kan? mempertahankan itu sulit banget. daripada mendapatkan. Bener. Ya, benar. Jadi kayak istiqomahnya yang sulit. Ya, sebenarnya dulu kita kan punya ada beberapa orang teman-teman gue yang juga ikut belajar ruqyah sama Pak Uje. Itu kan awalnya karena gue kan diajak Pak Uje gitu kan. Diajak lah ya lu sama teman-teman lah ya. Sama teman-teman diajak buat ngikut beliau. Tapi posisinya waktu itu kita nggak tahu mau ikut apa. Mau kemana gitu Mau ya. kemana nggak tahu. Jadi akhirnya kita pergi lumayan jauh sampai Jalan kaki. Enggak, Oh enggak ya. pakai kendaraan. Sampailah kita di satu rumah dan ternyata posisinya di situ Pak Uji mau ngeruqyah salah satu anak di rumah itu. Karena anak itu kesurupan. Jadi kalian diajak langsung ketemu langsung nggak ujian praktek nih lah. Iya, dan nggak bilang-bilang dulu. Jadi Oh, ikut iya. aja gitu kan. Ikut sama temen-temen. Oh, ternyata anak itu kayak masih SMP mungkin ya waktu itu. Gue SMA dulu kan. Nah, kayaknya anak itu SMP. Itu kesurupan jin ini. Jin ular. Jin ular. Jin ular. Jadi dia kayak ngamuk-ngamuk terus desik-desik gitu kayak Itu kepalanya gitu ya. Iya, goyang-goyang juga gitu. Gitu. Itu lu cemas ya. Enggak, awalnya gue kayak lucu aja ngelihatnya. Karena kan gue awalnya tipe orang yang dulunya gue tipe orang yang nggak percaya sama gini-ginian. Jadi gue kayak kalau ada orang kesurupan kayak apa sih gitu kan. Gak jelas gitu kan. Lu ketawa ya. Iya, jadi gue kayak lucu aja ngelihatnya itu kan kayak Ketua Rohis loh. Ketawa lek kesurupan ya. Terus. Udah kan akhirnya di ruqyah. Yang tadinya ngamuk-ngamuk akhirnya sekarang udah baringan. Udah nggak bisa diri lagi, gue nggak tahu kenapa gitu kan, udah nggak bisa. Dia baringan tapi tetap ngedesis. Jadi dia baringan tidur tapi kayak tetap serem ya. Gitu, tetap beneran Serem ya. gitu. Dan masuk waktu sholat gitu kan, Pak Oji bilang ya udah kita sholat dulu. Akhirnya kita sholat kan, kita kan makmum. Karena kita masih anak Islam, kita paling belakang tuh. Di rumah itu tetap di ruangan Di ruqyah ruangan itu. itu ya? Kita sholatnya. Nah, posisi anak yang di ruqyah ini di belakang kita persis. Di belakang lu lah nih ya. Di belakang kita persis. Ya, gue di tengah waktu itu.
Jadi di belakang kita persis. Dan itu dia masih ngedesis pas kita sholat. Jadi itu suaranya kedengeran tuh, suara dia desis. Jelas dong. Dan itu padahal gue yang tadinya ketawa-ketawa malah jadi deg-degan gitu kan, malah jadi serem anjir. Serem ya. Serem, Cok. Jadi pas sholat jadi nggak fokus sholatnya kan. Dia ngedesis di belakang kita. Bayangin lu sholat, ada orang ngedesis di belakang lu gitu kan. Kayak Serem ya. ngapain anjir. Jadi malah serem gue. Akhirnya gue tertarik juga. Nah, Tarik, lu pengen lah ya akhirnya Kayak belajar. beneran nggak sih yang kayak gini Yes, gitu. yes. Akhirnya gue ikut juga belajar ruqyah. Lu belajar ya? Berapa belajar. lama lu belajar? Lama ya? Lama ya. Nggak terlalu lama sih, kayak kalau ngamalin belajarnya itu kayak 3 bulan lah ya. 3 bulan ya. 3 bulan. Itu lu udah bisa 3 meruqyah bulan. orang. Belum bisa meruqyah Belum. orang. Tapi kayak bisa belajar, bisa ikut gitu. Bisa ikut ya? Bisa ikut. Bantu lah, bisa ikut nolong. Hmm. Bisa ikut nolong gitu. Tetap Jadi tuh akhirnya lu sama temen-temen lu udah bisa semua tuh? enggak. Oh enggak? Enggak. Kebetulan di antara teman-teman yang ikut, gue yang paling lama. Lu yang masih Bertahan. ya, masih waktu itu, bertahan ya. Masih bertahan. Yang lainnya gugur. Gugur dalam artian nggak mau lagi Iya, ngikut, nggak mau lagi nggak mau belajar lagi. belajar. Ya? Soalnya pas belajar itu Berat ya? berat. Soalnya kita kan kayak dikasih zikir, terus disuruh amalin. Kita kayak malam kita sholat tahajud dulu, habis sholat tahajud ngamalin zikir gitu kan, zikir. Nah, pas ngamalin zikir itu yang beratnya, karena banyak banget gangguan gitu. Banyak banget gangguan, cobaan-cobaan. Jadi kayak mereka kayaknya nggak tahan sama gangguan-gangguannya gitu. Jadi mereka mundur perlahan lah ya. Mundur perlahan. Berarti Kayak- lu pernah nih diganggu? Selalu dong, setiap ngamalin. Kayak kalau biasanya, kalau awal-awal itu gangguannya masih ringan. Kayak Kayak pas apa? kita zikir, setiap kita zikir itu anjingnya ngelolong terus. Anjingin ngomong. Pas awal-awal Tiap zikir tuh, Tiap zikir. ngomong. ngelolong terus. Besoknya kayak gitu lagi, Padahal yang sebelumnya enggak gitu kan. Sebelum kalian belajar Belum tentang belajar itu, enggak pernah. pas zikir Itu mulai tuh anjingnya. Nah, pas yang paling parah tuh pas gue pernah ke Pental. Kan kamar gue tuh kayak loteng gitu ya. Jadi tangga dulu baru kamar gue gitu. Iya, Jadi tangga langsung pas pintu kamar, langsung masuk kan kamar gue gitu. kamar. Gitu. Nah, karena posisi kamar gue kayak gitu, nah tempat gue sholat tahajud sama zikir itu selurusan banget langsung sama pintu sama tangga. Iya. Ya, soalnya kan di pinggir pintu kita langsung kayak kasur, barang-barang segala macam. Nah, pas gue zikir, itu gue kepental. Kayak langsung kepental gitu aja. Dan hampirnya tuh kepala gue itu udah di pinggir tangga. Kayak gini, ngegantung gitu. Langsung kepental. Lu terbang tuh. Kayak terbang sih. Meloncat gitu. Gue rasanya kayak beneran kayak Terbang atau keseret gitu. enggak keseret. Lebih mental bener terbang. Malah yang kayak mental gitu, enggak keseret. Kalau keseret kan kayak kita diseret kan. Iya, Itu iya. enggak mental. Memang mental. Kayak kalau lu kayak mantulin sempak gitu ya? Sempak gitu. Mantulin bola gitu kan mantul tuh. Kayak Iya. gitu mentalnya. Gitu, mental. Gila sih. Pas belajar itu. Ya kan kita juga sering ini kan, setiap ada kejadian kita pasti lapor dong. Pak Ojek, kenapa kok pas gue malam tadi lagi belajar kayak gini gitu kan. Pak Ojeknya malah jauh gini. Lu udah ini belum katanya kan? Kamu waktu belajar udah ngelihat ini belum katanya? Udah ngelihat sosok besar tinggi belum depan kamu katanya pas lagi zikir? Belum, Pak. Ah ya udah belum berat berarti. Jadi lo kepental tuh belum berat ya? Belum berat. Masalah berat ya? Belum berat. Dan akhirnya lu melihat itu? Enggak Enggak sampai situ. Enggak sampai situ. Tapi teman-teman gue sebelum itu pun udah banyak yang ini karena banyak gangguan tadi kan. Karena banyak gangguan. Jadi nggak ada yang sanggup gitu. Dan akhirnya lu ngikut. Akhirnya Akhirnya. Pak Uji sering juga ngajak gua buat nemenin kalau dia lagi Lu ruqyah, sendiri bantu-bantu. yang diajak akhirnya? Gue sendiri. Karena cuma lu yang bertahan ya? Gue sendiri. Apa Gue yang sendiri. membuat lu ingin bertahan? Nggak tahu ya, karena Penasaran ya? penasaran ya kali ya, penasaran Hmm. penasaran kayak
karena awalnya nggak percaya gitu kan, akhirnya malah jadi penasaran gara-gara yang siluman ular tadi kan. Lu ketagihan ya. Jadi kayak penasaran, oh ya udah kayak pengen tahu lebih. Ternyata malah Lu seriusin lah ya. seriusin dan mengalami sendiri. Bisa dibilang gue SMA itu ceritanya malah lebih banyak ke itu, ke Selama lu SMA itu. jinnya, ke rukiahnya mulai dari kelas 3 itu. Udah urusannya rukiah semua, urusan jin semua. Wow, berarti horor ya. Lumayan horor. Hari ini gua yang cerita. Jadi apa ya? Rukiah itu memang nyata ya, nyata adanya ya memang. Benar Memang nyata. berkaitan dengan hal-hal seperti itu. Kalau gue boleh tahu, apa sih yang membuat orang itu bisa kemasukan itu? Makhluk itu. Banyak hal ya. Tapi semuanya lebih ke urusan emosional sih biasanya. Emosional. Lebih ke urusan emosional. Kalau itu dari diri kita sendiri ya. Kalau dari kalau dari orang lain bisa jadi juga kiriman orang lain, kayak orang pakai dukun ngirim segala macam. Ini racun itu ya, racun terbang itu ada. Memang benar itu ya. Memang nyata itu ya. Nyata karena soalnya kan mereka pakai bantuan jin, perantara jin. Nah, tapi kalau dari diri sendiri sebenarnya yang paling rawan dari diri sendiri. Karena kalau dari orang kan kalau kita nggak nyakitin hati orang, hidup aman damai aja, kayaknya nggak bakal ada juga yang ngirim kita macam-macam gitu kan. Tapi yang paling rentan kan dari diri kita sendiri. Kayak emosional kita. Karena orang yang gampang kesurupan tuh biasanya orang yang lagi down, depresi sendiri, orang yang lagi marah tapi dipendam. Itu rawan buat. Jadi orang-orang yang suka mendam nih, suka mendam. Marah. Jadi mendingan diluapkan gitu ya sebenarnya. Mending diluapkan. Dan yang paling rentan itu orang yang dendaman. Orang yang dendaman tuh rentan dimasukin jin. Orang yang punya dendam itu sendiri. Ya dendaman, pokoknya memang dia orang iri dengki itu. Orang yang iri dengki dendam dan dia pendam pula ya. Iya, dan dia pendam gitu. Kayak nyimpan kebencian sama orang gitu. Itu lebih rentan buat dimasukin jin. Kita nggak bilang kesurupan atau apa ya, karena kesurupan itu biasanya harus ada trigger. Baru dia ngamuk-ngamuk kesurupan segala macam. Tapi kalau orang dimasukin jin bisa tetap biasa-biasa aja. Sekedar baru dimasukin. Tapi itu nanti bakal berpengaruh sama kayak emosionalnya dia. Yang tadinya rentan dendaman, makin dendaman. Gitu. Yang tadinya pemarah, ya makin pemarah, makin parah. Si orang itu kalau dimasukin jin. Dia sadar nggak ketika dia dimasukin jin? Kebanyakan orang nggak sadar. Kebanyakan orang nggak sadar kalau dia dimasukin jin. Makanya kadang yang sadar kita kadang kan keluarganya atau teman-teman dekatnya. Kalau orang sendiri kadang nggak sadar. Tapi ada juga orang yang sadar. Kalau orang yang dia biasanya imannya kuat, gue bilang iman ya, bukan kayak orang rajin ibadah. Karena orang rajin ibadah juga belum tentu dia aman dari jin. Karena banyak kasus-kasus yang gue pernah alamin sendiri, orangnya rajin kok ibadah, rajin sholat segala macam, tapi tetap. Makanya gue bilang kalau jin itu atau kesurupan itu lebih rentannya kalau ke emosional orang daripada ke ibadah. Orang yang ibadah tetap bisa masuk kok. Tetap bisa rentan. Gue juga ada adik sepupu sepupu gua. Dia itu dulu pas SMP kelas 1, kelas 2 itu dia selalu ngamuk saat maghrib. Ya, itu dia suka teriak-teriak. Misal memang enggak secara tiba-tiba ya dia ngamuk. Memang ada satu kejadian enggak tahu kenapa pas selalu saat maghrib. Misalnya dia berantem sama adiknya misalnya, ribut teriak-teriak dia sampai maghrib itu. Itu ada potensi nggak kalau bisa jadi ada potensinya. Makanya kalau di kita sebelum meruqyah orang ya juga kita make sure dulu, kita harus pastiin dulu dia ini beneran diganggu jin atau sekedar dia punya masalah emosional biasa. Itu. Ya, itu. Masalah emosional biasa, psikologi biasa kayak gitu. Dan itu bisa dilihat ya? Bisa dipastikan. Bisa dipastikan dulu orang ini beneran kemasukan jin, diganggu jin, atau dia cuma kayak sakit biasa aja gitu, emosional biasa. Ya. Jadi belum tentu juga orang yang marah-marah itu ada jinnya gitu kan. Bisa aja orang yang kalem-kalem aja ada jinnya, bisa jadi.
Dia diam. Diam aja orangnya kalem, tapi ada jinnya bisa jadi. Bisa jadi kayak ya jinnya tuh milih suka-suka dia lah mau masukin siapa. Intinya jadi orang-orang yang ada dendam. Ya, yang rentan. Kita kan ya. bilang yang rentan, yang mudah. Yang rentan ya. tadi yang orang-orang punya emosional gitu. Ini ilmu yang sangat ya penting untuk kita ketahui bahwasanya Lumayan. ya keren sih. Nah, kita balik lagi ke ketua Rohis tadi. Ada nggak pengalaman yang paling mengerikan? Bukan mengerikan, ya, mungkin takut, menyeramkan deh selama Ivaldi meruqyah orang. Ada sih, Pengalaman deh, ada. pengalaman. Yang paling menyeramkan itu tangan dia itu udah nunjuk kayak gini. Nunjuk ke Jadi kan dia posisinya di tanduk. ya. Nah, tapi tangannya nunjuk kayak gini, nunjuk ke arah musola. Dan kita belum sampai musola waktu itu.